Oke, jadi di materi momentum ini nanti kita akan membahas tentang momentum itu ada impuls ya, temannya momentum, kemudian ada hukum kalah momentum, hubungan antar benda. Ini ada mobil lewatnya apa maksudnya? Saya cari penghalang dulu karena agak mengganggu juga ini. Nah, ini. Kita tunggu itu dia. Ya. Ngacau sih, orang lagi rekaman juga. Lewat-lewat aja loh. Ya udahlah, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama yaitu tentang momentum. Oke ya, jadi momentum. Momentum itu apa sih kalau menurut teman-teman itu ya? Ini kan kata yang sering didengar juga sebenarnya familiar. Apakah momentum itu berkaitan dengan misalnya momentum kebangkitan bangsa ya, sehingga perlu diperingati dengan upacara bendera mungkin? Atau momen untuk menyatakan rasa ya, bisa saja ya, boleh saja karena ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia momentum itu berkaitan dengan waktu atau kesempatan ya, pastinya kesempatan yang terbaik. Setiap kita memiliki momentumnya masing-masing. Oke ya, tapi dalam fisika bukan itu yang dimaksud. Momentum dalam fisika, misalnya nih ya, ada sebuah mobil, nih mobil yang tadi habis nabrak tembok ya. Mobil itu kan benda dia memiliki massa, apabila dia bergerak maka dia memiliki kecepatan, sehingga secara matematis, momentum dalam fisika sama dengan besarnya massa dikalikan dengan kecepatan. Ya, atau dengan menggunakan lambang besaran, momentum itu dilambangkan dengan P, maka P sama dengan massa M ya dikalikan dengan kecepatan V, sehingga satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Yang perlu dipahami, momentum ini merupakan besaran vektor. Ingat konsekuensi dari besaran vektor, yaitu dia memiliki besar dan arah. Ya, jadi nanti kalau menyelesaikan suatu persoalan yang berhubungan dengan momentum, perhatikan arah. Ketika ada arah, berarti di situ harus ada tanda positif, ada negatif, atau mungkin juga bisa penguraian vektor ya dengan menggunakan sin atau cos. Ya. Momentum ini secara matematis, terus kalau secara konsepnya biar bisa lebih dipahami adalah kesukaran. Tahu sukar ya, susah ya gitu ya. Kesukaran untuk memberhentikan benda yang sedang bergerak atau menggerakkan benda yang sedang diam. Bagaimana maksudnya? Misalnya begini ya. Misal suatu benda yang sedang bergerak nih ya, dia punya momentum yang besar. Ketika momentumnya besar, kalau dia lagi bergerak, itu sukar sekali untuk diberhentikan. Susah sekali untuk diberhentikan. Tapi kalau momentumnya kecil, maka dia mudah untuk diberhentikan. Sebaliknya, kalau bendanya sedang diam dan momentumnya besar, maka dia sangat sukar untuk digerakkan. Tapi kalau momentumnya kecil, maka dia mudah untuk digerakkan. Sebenarnya konsepnya ini nanti berkaitan dengan besaran-besaran yang menyusun momentumnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami ya konsepnya ya. Oh, persoalan apa, Pak? Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini tadi, momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Kita akan melihat hubungan antar besarannya. Yang pertama adalah antara momentum dengan massa. Ya. Kalau massa bendanya itu besar, ya jadi anak panah ke atas ini artinya menunjukkan massanya itu besar ya, massa bendanya besar. Maka bagaimana nilai pada momentumnya? Untuk memahaminya, kita tinggal melihat rumusan ini aja. Hubungan antara momentum dengan massa, apakah dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Iya, ternyata hubungannya adalah berbanding lurus. Jadi semakin besar massa benda, momentumnya juga akan semakin besar. Artinya, kalau massanya gede, makin susah untuk diberhentikan. Kalau dia sedang bergerak ya. Kalau dia sedang diam, makin susah untuk digerakkan. Dan sebaliknya, kalau massanya kecil, maka momentumnya ikut kecil. Jadi dia semakin gampang untuk diberhentikan kalau dia sedang bergerak, atau gampang untuk digerakkan kalau dia sedang diam. Nah, kita menggunakan gambaran seperti ini ya. Misalnya di jalan raya, ada dua buah mobil yang massanya berbeda, udah jelas ya, antara mobil yang warna merah dengan mobil truk, massa yang paling gede yang mana? Logikanya adalah mobil yang truk itu ya, mobil truknya lebih besar. Tapi kita anggap kecepatan keduanya sama, kecepatan truk sama dengan kecepatan mobil, ya. Kemudian mobil yang merah ini yang di depan, dia harus berhenti karena misalnya di depannya ada traffic light, lampu merah kan ya. Di mobil truk juga
pengemudinya melihat ada lampu merah di depannya, maka mereka harus ngerem. Kira-kira yang gampang atau cepat berhentinya yang mana tuh? Iya, mobil yang masanya lebih kecil, yaitu mobil merah ini. Dia lebih gampang diberhentikan. Masanya kecil, momentumnya kecil. Sebaliknya mobil truk, karena masanya lebih besar, momentumnya besar. Dia semakin susah untuk berhenti. Oleh karena itu, kalau di lampu merah ya misalnya ya, di persimpangan, tolong jangan berhenti tepat di depan mobil truk atau mobil tronton. Kan bisa dilihat dari spion kita ya. Oh, di belakang kita ada mobil truk nih atau mobil tronton nih. Udah kita mendingan agak ngambil ke arah kiri sedikit gitu. Jangan kayak menantang karena kita nggak tahu mobil yang di belakang kita, mobil truk itu atau tronton itu di boxnya dia bawa apa. Jangan-jangan bawa benda yang masanya gede sehingga menambah massa dari mobil trontonnya itu. Makin besar masanya, dia kalau nginjak rem nggak bisa langsung berhenti, butuh waktu. Itu yang disebut dengan sukar untuk diberhentikan. Ya, seperti itu ya, mudah-mudahan dipahami. Kemudian kita lihat lagi hubungan antara momentum dengan kecepatan. Sama ya, kalau dilihat dari rumusannya, kecepatan berbanding lurus dengan momentum. Ketika kecepatan gerak benda itu besar atau laju, maka momentumnya juga semakin besar. Artinya semakin susah untuk diberhentikan. Kebayang ya, mobil yang tengah laju-lajunya pasti susah sekali untuk ngerem. Perlu waktu. Tapi kalau kendaraannya lamban, bendanya lamban, maka momentumnya kecil. Ya, artinya lebih mudah untuk diberhentikan. Gambaran realnya seperti ini. Misalnya di jalanan yang lurus, yang kosong, lengang gitu ya. Kebetulan sekarang lagi pandemi, social distancing, semuanya pada di rumah gitu ya. Kemudian kalian coba keluar rumah melihat, wah jalanan lengang nih. Akhirnya bawa kendaraan ngebut, laju-laju. Saran saya jangan, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu ya apa yang akan ada, apa yang kita temui nanti di depan. Ya, bisa jadi saja beberapa ratus meter kalian membawa kendaraan itu jalanan lengang, tapi ternyata di depan sudah ada kendaraan lain yang bergerak lebih lamban. Kemudian kendaraan itu harus ngerem mendadak misalnya karena ada anak kucing nyebrang gitu ya. Kalian terkejut, tidak siap ya dengan kendaraan yang ngerem mendadak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang berikutnya adalah impuls. Impuls ini selalu dibahas dengan momentum, ibarat usaha dengan energi, selalu berdampingan. Apa itu impuls? Di sini sudah ada sarung tangan tinju. Perhatikan apa yang akan terjadi pada sarung tangan tinju ini. Ya, sarung tangan tinjunya meninju, memukul tembok. Ketika dia memukul tembok, maka dia memberikan gaya. Ada sentuhan antara sarung tangan tinju dengan tembok dan itu terjadi dalam waktu yang singkat sentuhan itu. Kebayang ya? Orang ninju pasti ketika sudah kena dengan sasarannya maka tangannya cepat-cepat ditarik lagi. Ya, tidak mungkin ditempel, itu bukan meninju namanya, tapi mendorong. Beda ya. Kalau mendorong nempel terus tangannya tuh dengan objeknya, tapi kalau meninju udah kena tarik langsung cepat. Makanya waktunya singkat terjadinya. Terus apa hubungannya dengan impuls? Impuls itulah definisinya besaran fisis yang muncul karena adanya gaya yang dikerjakan pada benda dalam waktu yang singkat. Atau secara matematis, impuls sama dengan gaya kontak dikali selang waktu. Gaya kontak apa itu? Ya, itu tadi gaya sentuhan. Ya kan? Karena ada gaya yang menyentuh benda lain atau objek lain. Dengan menggunakan lambang, impuls itu dilambangkan dengan I sama dengan gaya itu F dikalikan selang waktu. Delta T artinya selisih waktu yang sangat singkat gitu ya. Satuannya adalah Newton sekon sama dengan momentum. Impuls merupakan besaran vektor. Ya, jadi harus memperhatikan lagi arahnya. Ada tanda negatifnya, ada tanda positifnya, tergantung dari arah gaya yang diberikan. Selain dengan pada olahraga tinju, ya, impuls ini memang banyak diterapkan ya dalam permainan atau olahraga yang ada banyak hubungannya dengan pukul-memukul gitu ya, sentuhan. Ya, misalnya pemain bola
Ya kan, olahraga sepak bola, pemain bolanya itu kan kalau mau nendang bola, maka harus terjadi sentuhan antara ujung kaki dengan bolanya, dan itu pasti terjadi dalam waktu yang singkat. Kalau nggak singkat, berarti nempel bolanya di ujung kakinya, kan nggak mungkin ya. Kemudian badminton, ada sentuhan antara kepala raket dengan shuttlecock, ya. Ada gaya yang diberikan dan terjadi dalam waktu yang singkat, pasti impuls juga tuh. Terus ada karate, mirip dengan olahraga tinju. Ketika mau meninju atau menendang lawan, maka itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Kemudian ada golf, sama juga sih ya. Pokoknya semua olahraga yang berhubungan dengan alat yang digunakan untuk memukul, atau mungkin dengan menggunakan tangan untuk memukul, volley lah misalnya ya. Seperti itu. Contoh lainnya bisa teman-teman pikirkan sendiri. Oke, momentum sudah, impuls sudah, maka berikutnya adalah hubungan antara impuls dan momentum. Apa hubungannya? Kenapa mereka sampai dibahas berbarengan? Jadi kalau ada impuls, I, kemudian ada momentum, P kecil, maka hubungan mereka tidak lain adalah impuls sama dengan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Ingat, delta itu artinya bisa perubahan, bisa juga selisih. Berarti impuls sama dengan selisih momentum akhir dikurang momentum awal. Kalau saya turunkan lagi, I sama dengan massa dikali kecepatan akhir benda dikurang kecepatan awal benda. Dapat dari mana Pak ini? Dari rumus momentum, yaitu massa dikali kecepatan. Kalau bingung, coba teman-teman jabarkan sendiri. Ya, karena ini memang harusnya ada satu tahapan lagi di sini. Kemudian saya turunkan lagi, I ini adalah gaya dikalikan delta T atau selang waktu sama dengan massa dikali kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Oke, biar lebih jelas lagi kita menggunakan bantuan gambar seperti ini misalnya ya, ada sebuah benda, katakanlah bola di situ ya, berarti kan dia memiliki massa, kemudian kalau bolanya ini bergerak maka dia punya kecepatan. Kalau misalnya ini adalah keadaan awal benda, maka ini adalah kecepatan awal, atau di situ adalah V0. Ada massa dikalikan dengan kecepatan awal, maka dia dapatlah momentum awalnya atau P0-nya. Kemudian bola ini dipukul gitu dengan pemukul, artinya pemukulnya memberikan gaya, berarti ada F, kemudian ada sentuhan antara pemukul dengan bolanya yang terjadi dalam waktu singkat, berarti di situ ada delta T. F dikalikan dengan delta T, ya, maka ketemulah impuls. Akibatnya apa? Maka bola ini akan bergerak berlawanan arah ya, artinya kecepatannya akan berubah. Kecepatannya berubah ini berarti menjadi V1. Massa dikalikan dengan V1 berarti itu adalah momentum akhirnya. Ya, maka kelihatan hubungan di situ antara impuls dengan momentum. Ada gaya yang terjadi dalam waktu yang singkat disentuhkan pada objek lain sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan inilah yang berakibat pada terjadinya perubahan momentum. Itu ya hubungan antara impuls dengan momentum. Impuls menyebabkan perubahan momentum yang ditandai dengan adanya perubahan kecepatan. Waktunya sekarang adalah soal. Saya ambilkan satu contoh soal saja. Ini saya ambil dari buku 1000 Pena yang ditulis oleh Martin Kanginan, penerbit Erlangga, kurikulum KTSP, tapi masih cocok untuk digunakan di kurikulum 2013. Pada permainan bola kasti, bola bermassa 0,5 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola, sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6 meter per sekon. Bila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 sekon, maka tentukan. Ada 3 pertanyaan A, B, dan C. Ya, kita analisis dulu dari data-data yang diketahui. Ada massa M, kemudian mula-mula dengan kecepatan, berarti ini adalah V0. Kemudian gaya F yang belum diketahui, ada ditanyakan di situ. Kemudian kecepatan ini berubah menjadi, berarti itu adalah kecepatan akhir atau V1. Ya.
V1. Kemudian ada waktu, setelah waktunya 0,01 sekon atau delta T. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama, ini langsung sampai ke hasil akhirnya ya. Persamaan yang digunakan adalah I sama dengan delta P. Kenapa? Karena soalnya ini dia bukan lagi membahas momentum saja atau impuls saja, tetapi sudah membahas hubungan antara momentum dan impuls. Jadi gabungan ya. Yang dicari adalah F, kemudian kita punya delta T tadi, kemudian masanya juga ada, kecepatan akhirnya ada, dikurangkan dengan kecepatan awal. Ingat delta ini berarti adalah selisih akhir dikurang awal ya. Yang perlu dipahami adalah kecepatan V1-nya ini kan menjadi minus 6. Jadi soal itu dia tidak pernah menyebutkan tanda negatif ya, tapi kita sendiri yang menganalisisnya, memahaminya ketika sudah masuk ke dalam rumusan atau perhitungan. Kenapa negatif? Karena kecepatan merupakan besaran vektor ya. Misalnya kan begini ya, ini kan bolanya kan datang ke arah pemukulnya, misalnya dia mulai-mulai ke arah kiri, anggap dia tandanya positif ya, walaupun ke kiri, karena kita mengambil keadaan mula-mula ini sebagai keadaan yang bertanda positif awal ya. Kemudian setelah dipukul dia berlawanan arah berarti yang semula positif ini menjadi negatif, maka kecepatan akhirnya tandanya di sini harus negatif. Tinggal selebihnya dimasukkan angkanya, datanya yang kita punya udah lengkap, delta T-nya 0,1, masanya 0,5, ya V1 6 ya, jadi minus 6, dikurang 2 berarti minus 8. Terus sampai ke bawah dapatlah F sama dengan negatif 400 Newton. Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya yang diberikan berlawanan arah dengan gerak bola semula. Kemudian yang kedua dia menanyakan momentum akhir. Momentum akhir kan berarti P1. Sebenarnya dari jawaban yang A ini juga udah kelihatan ya, P1 itu kan berarti massa dikalikan V1 gitu ya. Jadi P1 sama dengan M dikali V1, M-nya 0,5, V1 tadi adalah negatif 6, maka P1 sama dengan negatif 3 meter per sekon. Oh sorry, salah, ini bukan meter per sekon ya. P1 tuh harusnya negatif 3 kg meter per sekon ya, satuannya kilogram meter per sekon, kurang kilogram di sini. Jadi negatif ini karena momentum juga merupakan besaran vektor. Kemudian yang terakhir perubahan momentum. Perubahan kan berarti delta P, momentum akhir dikurang momentum awal. Persamaannya, caranya turunannya seperti ini. Sebenarnya juga dari rumus ini juga bisa dapat ya. Atau dengan ini, nah ini I sama dengan delta P. Kita cukup mencari impulsnya saja, kan I sama dengan delta P. Impuls kan F dikali delta T. Jadi F kali delta T sama dengan perubahan momentum. Kita punya F dari jawaban A 400 Newton, kemudian delta T-nya 0,01 sekon. Jadi kalau saya kalikan 400 dikali 0,01 nanti dia juga mendapatkan angka 4 di situ ya. Minus 4 kg meter per sekon. Banyak cara lah pokoknya, semuanya berkaitan, berhubungan, tinggal pandai di otak-atik aja. Nanti yang lebih banyak variasi lagi adalah soal pada kasus hukum kekalahan momentum yang berbicara tentang tumbukan atau tabrakan gitu ya. Serasa cukup ya, nanti akan ada lanjutannya lagi di video momentum dan impuls part 2 nya. Terima kasih, selamat belajar di rumah aja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.